Selamat sore semuanya. Halo, balik lagi di Bincang Tangkal Hoaks bersama Mafindo, bersama dengan aku, Gabriela Nauli Sinaga dari Universitas Sumatera Utara. Nah, pada episode kedua kali ini, Bincang Tangkal Hoaks program Mafindo ini akan membahas tentang tema analisis hoaks politik dari suntingan artikel media. Nah, sedikit informasi buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali mungkin dengar apa sih Bincang Tangkal Hoaks itu. Bincang Tangkal Hoaks oleh Mafindo ini adalah salah satu program media Mafindo yang di project officery oleh Mas Dedi Hasyanto. Jadi program ini dibuat untuk membicarakan tentang terkait hoaks-hoaks yang terjadi di masyarakat bersama dengan tentunya oleh para pakar-pakar yang udah expert di bidangnya begitu. Nah, sesuai dengan tema pada hari ini, analisis hoaks politik dari suntingan artikel media. Nah, pada hari ini kita juga nggak sendirian, kita juga udah kedatangan Kak Syarifah Emma. Beliau adalah Kepala Prodi Pembangunan Sosial sekaligus dosen sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjung Pura, Kalimantan. Nah, selamat sore Mbak Emma. Selamat sore, Nauli. Oke, baik-baik ya Mbak ya kabarnya pada hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga Nauli dan keluarga juga ya. Terima kasih Mbak. Nah, pada hari ini kita langsung aja bincang-bincang tentang analisis hoax politik dari suntingan artikel media. Sebagian orang dari yang kita lihat di media sosial banyak banget nih hoax politik yang masih beredar. Padahal seharusnya kan kalau masa pandemi itu hoax-hoaxnya tentang kesehatan. Tapi hoax politik ini masih terus beredar, malah makin banyak nih. Gitu. Bukan hanya makin banyak, tapi jenisnya makin beraneka ragam gitu. Salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan hoax politik dari suntingan artikel media. Nah, menurut Mbak Emma sendiri nih, kenapa sih hoax politik itu nggak pernah sepi peminat atau sederhananya nggak pernah surut lah gitu Mbak ratingnya gitu di media sosial dan di masyarakat. Kira-kira menurut pandangan Mbak gimana? Ya, Nauli, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Indonesia kita ketahui adalah salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi, ya, baik itu dalam sistem pemerintahan termasuk dalam hal ini politik praktisnya salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu. Nah, namun dimulai dari semakin menguatnya politik oligarki itu justru semakin menguat pasca reformasi. Walaupun politik oligarki ini memang sudah terjadi semenjak Orde Baru sebenarnya. Tetapi pasca reformasi politik oligarki justru semakin menguat. Seperti apa sih politik oligarki? Politik oligarki adalah ketika sekelompok elit politik itu berkuasa atau memegang kekuasaan dan mereka bertujuan dalam memegang kekuasaan adalah lebih banyak untuk kepentingan ekonomi. Oleh karena itu biasanya gerakan mereka lebih banyak penguasaan terhadap sumber daya alam. Nah, apa kaitannya dengan hoax politik? Nah, kaitannya dengan hoax politik, kelompok oligarki ini karena mereka berkuasa di sektor pemerintahan, di sektor politik, di sektor ekonomi, mereka berusaha untuk mengekalkan atau mempertahankan kekuasaan mereka. Sehingga terciptalah 3 kelompok besar dalam politik oligarki yang kita kenal, ada yang disebut dengan badut politik, bandar politik, dan juga bandit politik. Bandar politik ini biasanya mereka adalah orang-orang yang berada di belakang layar, yang mendanai gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dan biasanya tentu yang mereka harapkan adalah agar sumber keuangan, sumber kekuasaan ekonomi mereka itu dapat dipertahankan. Sementara bandit politik lebih kejam dan lebih jahat. Mereka lebih banyak melakukan segala cara yang kotor dan jahat agar kekuasaan kelompok mereka itu dapat bertahan. Dan salah satu yang mereka lakukan adalah dengan menciptakan berita bohong dan juga ujaran kebencian sehingga dapat menyerang lawan, dapat menyerang penyelenggara pemilu, dapat menyerang incumbent, atau siapa saja yang dianggap mereka adalah lawan. Atau tujuannya adalah untuk mendapatkan suara yang lebih besar. Sementara badut politik adalah mereka selama terlihat akan diperintahkan atau digunakan oleh bandar dan juga bandit politik, tapi sebenarnya mereka lah yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Kenapa saya katakan mereka memiliki pengaruh yang luar biasa? Kalau mereka sampai terpilih di dalam kontestasi politik, misalnya di dalam pemilihan kepala daerah, ketika yang membackup mereka adalah kelompok bandit dan bandar politik, tentu akan memberikan pengaruh atas kebijakan-kebijakan ataupun peraturan daerah yang dalam hal ini lebih banyak mengusung kepentingan sekelompok elit tadi yang kita sebut dengan kelompok kecil dari elit politik. Oleh karena itu, biasanya
cenderung mereka menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Karena tujuan politik mereka bukan untuk melakukan perubahan yang lebih baik, bukan untuk melakukan perubahan terhadap keadilan terhadap semua bangsa ataupun semua kalangan, tapi justru untuk mempertahankan kekuatan politik, kekuasaan politik mereka, terutama kekuasaan dalam hal ini adalah sumber daya ekonomi, sumber daya alam, sehingga dapat mendapatkan keuntungan bagi sekelompok mereka. Nah, dari banyaknya hoax politik nih yang beredar di masyarakat nih Mbak, kenapa sih para bandit-bandit politik itu dan badut-badut politik itu harus menggunakan suntingan artikel media untuk menyampaikan hoax kepada masyarakat? Kira-kira dampaknya apa sih? Sebesar apa sih dampaknya yang dihasilkan dari suntingan artikel media tersebut? Nauli, mereka ini kan punya backup sumber ekonomi atau pendanaan yang sangat besar berikut dengan jaringan-jaringan kekuasaan mereka. Nah, dari hasil riset-riset yang selama ini pernah dibuat oleh badan tertentu atau sekelompok orang tertentu yang metodologinya tidak dapat dipercaya, atau juga dalam hal ini ada juga dari riset yang dari badan ataupun universitas ataupun kampus yang dapat dipercaya metodologinya menunjukkan bahwa tingkat literasi media dan tingkat literasi digital masyarakat Indonesia itu adalah rendah ataupun kurang baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya kasih contoh adalah misalnya hasil riset yang dilaksanakan oleh teman-teman Mavindo, teman-teman Japelidi, dan kita yakin sekali mereka menggunakan metodologi yang sangat tepat, dapat dipercaya. Berbeda dengan hasil-hasil riset yang digunakan oleh kelompok kepentingan politik tadi. Biasanya ada indikator-indikator yang tentu akan dipertanyakan karena berkaitan sekali dengan kepentingan mereka. Namun di sini saya ingin menjelaskan atau menegaskan informasi dari hasil penelitian tersebutlah yang menjadi acuan mereka bahwa disebabkan oleh rendahnya literasi media dan juga literasi digital masyarakat Indonesia, mereka berpikir bahwa strategi yang sangat konkret saat ini adalah untuk pikiran publik atau menggiringi opini publik terhadap sekelompok orang yang berkontestasi dalam politik adalah dengan cara memberikan atau menciptakan dan menyebarkan berita bohong dan juga ujaran kebencian seputar isu politik, bisa saja nanti dikaitkan dengan isu ekonomi, isu COVID ataupun isu kesehatan, bahkan isu agama dan sekelompok yang dianggap yang dinyatakan sebagai kelompok minoritas misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa titik lemah bangsa Indonesia adalah bukan di media yang selama ini tersebar di Indonesia, tapi juga terletak bagaimana masyarakat Indonesia tingkat literasi media dan literasi digitalnya itu masih dikategorikan rendah ataupun kurang baik dibandingkan negara lain. Demikian, Nauli. Oke, yang kayak Mbak bilang tadi, kalau misalnya hoax-hoax ini banyak diwarnai dengan isu SARA lah ya, ibaratnya Mbak ya. Tapi kenapa sih mereka itu harus memakai isu SARA gitu di hoax-hoax yang mereka gunakan ini, Mbak? Ya, Nauli, di Indonesia ini kan lebih banyak dikenal istilahnya kerukunan umat beragama, kerukunan umat berbangsa. Padahal yang terjadi realitasnya itu bukan kerukunan, tapi yang terjadi perukunan. Orang Indonesia itu dipaksa untuk rukun. Jadi dianggap ketika orang Indonesia itu punya perbedaan cara berpikir, perbedaan cara berpakaian, perbedaan cara beribadah ataupun ritual-ritual tertentu, itu dianggap ancaman misalnya. Dan juga yang saya maksud dengan upaya perukunan tadi masih rendah di Indonesia ini karena selama ini menciptakan kerukunan umat beragama itu lebih banyak menjadi ruang-ruangnya pemerintah, bukan menjadi ruang-ruangnya masyarakat Indonesia, sehingga yang terjadi bukan kesadaran kolektif orang Indonesia untuk menerima, menghargai, menghormati keberagaman di Indonesia. Oleh karena itulah hasil-hasil riset, kemudian hasil-hasil kasus yang kemudian dipublikasikan di media ini menjadi catatan dari sekelompok orang yang punya kepentingan politik tadi untuk menggunakan isu SARA. Bahkan di beberapa daerah yang sering terjadi konflik kekerasan, cenderung upaya-upaya rekonsiliasi yang terjadi di daerah tersebut adalah rekonsiliasi yang sifatnya top down dari negara. Sementara rekonsiliasi yang sifatnya bottom up dari masyarakat itu sendiri yang merasa bahwa damai, masyarakat yang damai, masyarakat yang dapat mencintai dan menghargai keberagaman ataupun perbedaan sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh, itu tidak banyak gerakan berdasarkan gerakan masyarakat. Itu yang saya sebut tadi
Kerukunan yang terjadi di Indonesia itu lebih kepada upaya memaksakan orang untuk rukun, bukan berdasarkan kesadaran kolektif bahwa kita memang diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Tetapi Tuhan tidak pernah membenarkan siapapun membedakan. Jadi artinya di sini yang perlu kita tekankan dalam ajaran agama pun, agama manapun, bahwa isu sara ataupun perbedaan sara atau dalam politik kita sebut dengan politik identitas itu sah-sah saja. Tetapi yang tidak boleh adalah mempolitisasi identitas, mempolitisasi perbedaan yang ada, entah itu karena etnisnya, karena agamanya, karena kelompoknya. Itu yang saya maksud, bagaimana kondisi real yang ada di Indonesia, bahkan pasca reformasi yang saat ini masih bergejolak, potensi konflik laten di beberapa wilayah ataupun di beberapa daerah. Oke Mbak, langsung ke pertanyaan berikutnya aja nih. Sebenarnya sih figur-figur yang diserang oleh hoax politik ini kan banyak nih Mbak orang-orangnya. Nah, ada juga hoax-hoax yang menyerang itu bukan hanya tentang isu sara ataupun tentang hal-hal lain, tapi sampai ke pribadi dari orang yang terjebak dalam hoax ini Mbak. Kira-kira menurut tanggapan Mbak sendiri gimana? Ya, itu yang kita sebut dengan politik kebencian. Selama ini kan politik kebencian ini semakin menguat terus terang aja pasca pemilihan kepala daerah di Jakarta. Itu tadi karena orang Indonesia belum siap dengan perbedaan ataupun keberagaman yang sifatnya holistik tadi. Mereka hanya bisa menerima keberagaman dalam konteks ataupun dalam situasi tertentu saja. Jadi seakan-akan bahwa dalam politik pemerintahan harus dipegang oleh sekelompok orang, sementara di ekonomi. Jadi ini ada risetnya sebenarnya yang menjelaskan bagaimana kondisi orang Indonesia pasca kolonial, kemudian pengaruhnya bagaimana politik kebencian itu ditanamkan terhadap sekelompok orang yang dianggap mengancam ataupun berbeda. Nah, ini yang saya tekankan, perbedaan itu tidak selamanya menjadi ancaman, perbedaan itu menjadi anugerah. Oleh karena itu, ketika melihat sekelompok orang ataupun individu yang dianggap berbeda, entah karena isu yang melekat, identitas yang melekat dalam dirinya berdasarkan etnisnya, berdasarkan agamanya, kemudian ternyata itu berpengaruh di kontestasi politik di Indonesia. Dan ini menjadi PR kita semua sebenarnya, bukan hanya PR para peneliti, para akademisi, tapi sebenarnya menjadi PR semua kelompok masyarakat Indonesia yang punya kepentingan. Bagaimana caranya berpolitik itu tidak dengan melakukan upaya politik kebencian, tapi berusaha untuk menanamkan politik keindonesiaan, bahwa Indonesia memang berbeda, tetapi Indonesia dan masyarakat Indonesia tidak pernah membeda-bedakan. Sekelompok manapun mereka punya hak yang sama, sebagaimana mereka punya kewajiban yang sama, dan juga mereka punya hak yang sama dalam kondisi apapun, termasuk dalam kontestasi politik di Indonesia. Apabila di media sosial itu banyak sekali temukan serangan-serangan secara individu terhadap aktor politik, terhadap kelompok masyarakat, atau mungkin terhadap kelompok-kelompok yang selama ini berusaha untuk melakukan upaya pencerdasan politik yang sangat signifikan gerakannya. Saya rasa ini juga menjadi catatan ataupun PR kita bersama, bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemerintah dalam upaya melakukan pencerdasan politik, tetapi kita sangat memerlukan gerakan bersama masyarakat sipil, masyarakat Indonesia untuk melakukan pencerdasan politik. Salah satunya adalah dengan melakukan gerakan literasi media dan juga literasi digital, yang tentunya menjadi kekuatan luar biasa bagi masyarakat sipil agar dapat menerima keberagaman sebagai sebuah anugerah, sebagai kekuatan ataupun modal sosial yang luar biasa Indonesia, bukan sebagai ancaman di Indonesia. Dari atmosfer kehidupan politik yang ada di Indonesia ini kan memang kurang sehat nih Mbak ya, yang seperti yang kita ketahui. Tapi yang mau saya tanyakan, apa sih beda, sebenarnya ada nggak sih bedanya antara hoax-hoax politik yang beredar di Indonesia dengan yang ada di luar negeri nih, Mbak? Kira-kira tanggapan Mbak sendiri gimana? Ya, Naoli, terima kasih, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, dari beberapa bahan bacaan yang saya baca, beberapa kasus hoax, terutama kasus hoax politik di beberapa negara, terutama yang sedang pemilu kemarin seperti Korea Selatan, kemudian Amerika, sebenarnya pada dasarnya kebanyakan isu sara itu tetap masih digunakan oleh sekelompok orang yang punya kepentingan untuk menghancurkan kekuatan lawan politik mereka, atau juga untuk mendapatkan suara misalnya. Dan biasanya mereka menggunakan atau mendiskreditkan seseorang, dalam hal ini yang ikut berkontestasi dalam politik atau yang menjadi pusat tim kemenangan di dalam
kontestasi politik tersebut. Tapi yang menjadi catatan kita bersama adalah bukan terkait perbedaan isu hoax yang mewarnai di beberapa negara, tapi bagaimana gerakan komunitas itu hidup di Indonesia. Ini yang membedakannya. Di beberapa negara itu lebih banyak top down, memang ada gerakan masyarakat sipil, tetapi sifatnya top down dan lebih banyak mengarahkan atau merealisasikan kerja-kerja pemerintah. Memang ada gerakan masyarakat sipil yang dilaksanakan di beberapa negara, tetapi membandingkannya berdasarkan apa yang saya baca dari hasil riset yang dipublikasikan di tingkat nasional dan juga di internasional atau beberapa forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional, menjadi berita yang sangat menggembirakan bahwa Indonesia memiliki gerakan masyarakat sipil yang luar biasa dalam melakukan pencerdasan politik, baik itu untuk meningkatkan literasi media dan juga literasi digital. Dan catatan dari hasil riset ataupun publikasi tersebut menjelaskan Mafindo adalah salah satu komunitas anti-hoax yang sangat signifikan melakukan gerakan masyarakat sipil sampai ke tingkat daerah, mampu merangkul banyak sekali relawan, sehingga ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak juga yang punya kepedulian untuk melakukan pencerdasan politik dengan memperkuat literasi media dan juga literasi digital. Ini mungkin yang bisa menjadi perbedaan yang cukup signifikan antara hoax di Indonesia dengan beberapa negara lain, bukan isu hoaxnya, tapi strategi-strategi konkret yang dilakukan masyarakat sipil di Indonesia yang sudah cukup baik, bahkan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara. Kita nggak usah jauh-jauh membandingkannya, cukup dengan negara tetangga seperti di Malaysia dan di Singapura misalnya, itu lebih banyak gerakan dari pemerintah untuk melakukan upaya edukasi dibandingkan dengan Indonesia sebagai gerakan masyarakat sipil yang luar biasa dalam melakukan edukasi tangkal hoax. Oke, materi yang baik banget nih dan sangat menarik yang disampaikan oleh Mbak Emma tadi. Semoga dari materi yang disampaikan tadi dan pemaparan yang disampaikan Mbak Emma tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang menyaksikan episode kedua dari Bincang Tangkal Hoax oleh Mafindo pada hari ini. Nah, untuk mengingatkan kalian semua juga jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya oleh Mafindo dan jangan sampai ketinggalan info-info menarik dari Mafindo sendiri dan juga tema-tema menarik yang akan dibahas juga di episode-episode berikutnya. Saya Gabriela Nawasinaga, pamit undur diri dan juga Mbak Emma juga terima kasih Mbak untuk pemaparan materinya, pamit undur diri juga untuk teman-teman semua. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.